Halo, selamat datang kembali di Santuy Gaming. Oke, kali ini kita akan coba analisis tipis-tipis sambil bacot-bacot santuy. Ya, pengen bacot aja ya, siapa tahu yang Anda dengerin. Jangan lupa yang kunjungi channel saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Yuk, di sini match kedua antara Alter Ego dan juga Kick Farm. Gimanakah, apakah Alter Ego bisa memenangkan dua? Terlihat jelasnya dua dah. Udah ada hasilnya kan ya. Dua kosong ya. Tapi kita analisis gimana nanti gamenya ya. Kok lama? Oke, langsung dari gig tetap dia band Natali ya, karena Natalinya si siapa Murphy itu gila ya, tetap di band ya. Natali romnya si Murphy itu masih ditakuti sama gig dan tim-tim lain mungkin ya. Terus yang kedua ada Puvius. Puvius tadi match pertama dipakai oleh si Pai dan sangat berpengaruh sekali dalam tim fight. Kemudian ada Patricknya mungkin takut dipakai sama si Nino, jadi Patricknya nggak dipakai sama si Kick. Yang sebelumnya match pertama dipakai sama si Kick dan sekarang dipakai di band sama si Kick. Tahu sendiri si Patrick adalah hero yang bisa push turret jarak jauh, kemudian burst damage-nya yang luar biasa. Poveus juga burst damage-nya luar biasa. Terus ada skill slow-nya juga. Si Natali untuk rom juga bagus, kayak dia kick masih kekeh ngepen Natalinya. Kemudian dari sisi Alter Ego, bandnya tetap di 3 win pertama Fanny, Selena, dan juga Valentine. Kalau Fanny di band emang lagi metanya kan. Kalau si Selena auto lah ya, support damage dan juga locknya itu luar biasa, apalagi kalau dipakai pro player. Dipakai sama si siapa ya kira-kira ya, pakai sama si itu ya, si Ruptun ya, itu nanti auto kena lelenya sih udah mokat. Kalau dipakai sama si Murphy juga mokat lah, udahlah. Selinnya juga ban dan juga Valentine auto ban, karena durabilitas Valentine yang sangat luar biasa. Daripada nanti dipakai musuh, mending di ban saja. Terus pick pertama dari sisi kick adalah Valentine Yivi setelah dipakai sama si Udil dengan apa ya, kualitas permainan roaming dan juga damage supportnya yang luar biasa. Udil bisa apa ya, support team fight yang sangat luar biasa dari Alter Ego. Kemudian dari sisi Alter Ego ambil Esmeralda sama Chu. Esme dipakai Pai tentunya di XP dengan durabilitas tinggi dan juga roam yang cepat tentunya. Dan nanti juga mungkin nggak tahu ya ini kenapa pick Uranus ya, pada secara alami itu bisa Uranus di counter sama si Esme, karena kan semakin besar itu ya absorb damage atau itu ya shield dimiliki musuh akan semakin tambah banyak stack shield yang ada di Esme. Kemudian ada Cho yang sebelumnya dipakai oleh Cho sebelumnya dipakai sama Kick ya di match pertama ya, masih belum bisa memberikan support yang luar biasa. Tapi kali ini akan digunakan oleh Leo Murphy. Tentunya Leo Murphy Cho ini udah nggak ada obatnya juga. Kalau lock ya lock beneran. Nanti kita lihat di matchnya bagaimana nanti sosok Cho bisa mensupport timnya, inisiasi timnya untuk mendapatkan core-nya atau magenya atau marksman-nya. Kemudian ada Lilia dari Alter Ego. Damage burst Lilia sangat luar biasa juga.
karena DPS ya, DPS Lilia, kemudian ada efek slow. Ini balik-balik gitu ya, karena Dico dipakai sama Kick, kemudian Eevee dipakai sama apa namanya AE, Patrick apa namanya Lilia dipakai sama Kick. Ini bolak-balik ini. Gimana kah nanti gamenya, sangat luar biasa. Uranus sama Ruby. Ruby sepertinya masuk ke ini ya, rumor. Ruby tentunya nanti bisa bantu itu ya, bantu war, karena CC yang sangat luar biasa dari skill 2 dan ultinya, dan mungkin bisa juga bantu itu ya, durabilitas, karena efek spell farmnya itu luar biasa dari Ruby ya. Terus ada Uranus tentunya dia kuat di lane, kemudian dia juga bisa roaming cepat dan tidak bisa instant skill juga. Dia harus di damage dengan beberapa core dari tim AE biar bisa mati ya. Kalau di solo kill mungkin agak sulit kalau Uranus. Kemudian band dari AE ada Aulus. Mungkin karena di game pertama Aulus dipakai sama Celiboy dan udah nggak mau pakai di band. Kemudian ada One agar gak dipakai sama si Nino. Si Nino juga bagus. Lancelot nggak tahu ini ban Lancelot kenapa dia. Oh bener, ban Lancelot biar si Celiboy nggak pakai Lancelot ya. Kemudian dari sisi AE ada Popol juga punya kemampuan buat itu ya, buat push turret, split push yang sangat luar biasa dengan basic attack dari kupanya. Kemudian dari dari AE Big Celiboy Big Hayabusa sebagai core-nya. Hayabusa dengan hero yang lincah, bisa cicil terlebih dahulu atau bisa auto easy pick ke arah MM jika memang MM-nya lagi sendirian, atau pick ke arah itu ya mage kalau memang lagi sendirian. Ini intinya sepertinya dari AE ini itu ya, main cicil-cicil seperti itu ya, karena dia dari hero nya ada hero clean sama Lilia. Kemudian dari si Geek, oh ya pick terakhir tadi dari AE ya, ada clean. Dan untuk goldnya musuh Brody, clean masih kuat kalau dipakai di MPL ya, tentunya dengan mekanik tinggi, dan juga tahu lah kondisinya kalau udah waktunya nyerang dan dia punya damage, punya item, dia bisa gendong tim, istilahnya second core. Kemudian ada dari Geek ada core Balmond dan juga ada Goldland-nya Brody. Balmond tentunya dia juga durabilitas tinggi, spell farm-nya juga tinggi, terus burst damage-nya dari ulti juga besar. Kemudian ada Brody, untuk skillnya juga enak. Kalau lawan clean dia bisa jarak jauh, tapi kalau secara secara kemampuan, secara one by one itu sepertinya masih menang clean kalau musuh Brody ya. Beberapa game kalau memang by one antara clean sama Brody, lebih suka clean. Tapi kalau untuk tim fight itu lebih enak sama Brody ya, karena dia ada stunnya juga, dan juga mungkin skill ultinya itu dia bisa kena sama beberapa hero ya. Kalau memang setelah skill satunya kena ke musuh, kemudian dia ulti dan sekarat, otomatis dia mati. Kritikalnya juga besar. Antara Brody sama clean kritikalnya sama-sama besar. Jadi mungkin nanti item dari defense atau tank salah satunya ya pakai itu ya. Lupa namanya coy. Nanti aja lah kita bahas di dalam game ya. Lanjut. So masuk kita ke gamenya. Jadi langsung aja buat teman-teman
Ini sama-sama kuat ya dari kedua pihak ya, karena mereka punya support damage yang sama-sama bagus lah istilahnya. Oke, di sini mau Ruby mau mengganggu buff dari si Haya, tapi Cho langsung antisipasi agar Hayanya masih bisa bebas farming ya. Udah mulai keluar Leo Murphy dengan tas-tas yang dimiliki, tapi Udil mencoba untuk mengejar langsung ke arah Raptor Vince-nya di area mid. Oke. Dikeluarkan, tidak Balmonnya mengenai berusaha ambil itu ya, ambil jungle musuh, tapi tahu mereka si alter ego tahu dan Balmonnya kena pick off. Tadi sebenarnya kalau memang Yivi bisa bantu dikit gitu ya, artinya buka map lah, karena Balmon kan nggak tahu ya kalau Cho lewat situ ya. Kalau Yivi buka map mungkin bisa masih selamat ya. Otomatis akan tertinggal satu level ya kalau dibandingkan dengan alter ego, karena dia harus reset lagi tadi, buat ambil buff berikutnya juga agak delay karena purple buff nggak ada di sana. Iya, untungnya dia pergi dengan Masih membawa farming satu santai. pulsa itu loh. Betul. Jadi setidaknya ada waktu yang terbuang, tapi dia bisa diperkecil gitu, karena sekarang masih sama-sama level 3 dan bahkan Hansnya udah level 4 duluan gitu. Oke. Ruby mau digeng tapi dengan flickernya dia bisa selamat. Flicker terbuang dari seorang Pai, masih main aman. Nah itu Haya, lihat Haya, dia ambil buff musuh terlebih dahulu baru dia usahakan mungkin ambil gold buff, tapi gold buffnya nggak dianu karena dia tahu, Haya tahu kalau di tengah Yivi nya lagi sendirian. Masih belum mati karena source damage nya juga masih belum terkumpul. Balmon usaha mau ambil, hampir saja si Udil, tapi nggak mati dia ya, nggak mati kayaknya, nggak. Balmonnya dapat turtle. Kali ini kick fam mendapatkan keuntungan dari turtle dan tidak ada kill yang didapatkan. Ruby di atas mau gengsi Kling sama Balmon, tapi apakah bisa? Ternyata tidak bisa karena ada segiduanya ya. Main aman, apakah bisa mati? Gak bisa, masih ada flicker. Hayanya masih ambil buffnya musuh ya, karena Haya mobilitasnya cepat ya, jadi lebih enak kalau farming di musuh. Dia juga bisa kabur, dia bisa juga santai kan. Ada skill 2 nya yang bisa kabur ke 4 sisi, dan ini akhirnya berusaha ambil merahnya. Cho ini sebenarnya dia itu apa ya, mengalihkan biar ayahnya dapat buff merah sih. Jadi kalau kerugian sih nggak terlalu besar ya, karena ayahnya juga udah dapat buff merah dan Balmonnya nggak ada buff merah sih. Uranus gila, Uranus dia cutting minion sampai ke depan inhibitor turret ya. Oke. Uranus potong tapi Esme tidak peduli ya, karena kalau dia peduli nanti itu ya, creepnya yang ada di lane terbang sia-sia. Tapi langsung ya dari Uranus ganggu buff, tapi Cho juga nggak mau kalah. Dia sepertinya mau ganggu buffnya Balmon juga, benar. Tapi tidak. Ambil Ruby, apakah bisa? Di belakang bagus sekali si Uranus, memiliki space untuk ganggu backline-nya. Si Esme memaksakan, dia nggak bisa. Dia mau kill seorang itu ya, Ruby, tapi nggak dapat. Apakah turtle-nya bisa didapatkan sama si alter ego? Nggak bisa. 4 versus 5 sih, nggak berani. Tapi sebenarnya kalau apa ya, 4 versus 3 sebenarnya, karena yang duanya kan di kota si alter ego kan nggak tahu dia.
masih farming mulus si Sally Boy dan belum terpick off sama sekali, belum kill juga, masih aman. Ini si Alter Ego ini lebih ke arah 4-1 deh. Jadi eksekusinya Hayabusa 4-1. untuk Hayabusa ada War X sudah untuk Sally Boy dan juga Udil pastinya akan mendapatkan cooldown yang jauh lebih cepat sekarang dengan Magic Worship yang dipakai. Vince Waduh, Vince-nya nggak ada penjagaan Kak di area tengah, tapi Rupture mendadak langsung hadir. Setidaknya udah ada damage-nya. Uranus masih kekeh untuk ganggu buff, ganggu cutting minion ya. Karena memang kalau bisa cutting minion gitu, ini nantinya Uranus akan OTW ke buffnya musuh, biar nanti diganggu buffnya agar tidak bebas gitu untuk si Haya ambil buffnya itu jungle. Tapi di sini Cho juga dia tentunya kalau diganggu ya balik ganggu. Tapi itu kalau di rank ya rata-rata ya, kalau bukan main berlima itu sulit komunikasinya. Kadang-kadang ya lebih mementingkan melindungi teman lah, seperti itulah ya. Lebih mementingkan melindungi teman daripada kita ganggu buff musuh lagi. Tapi sebenarnya kalau emang itu kalau kompak itu bisa. Udil mati karena emang nggak ada backup dan sangat bebas sekali dari kick untuk ambil. Tapi untung Masian ada clean yang bisa hancurkan turret di atas di god lane. Cuma masih open map di situ, cari kesempatan buat bukakan map buat teman-temannya. Buat open Esme-nya juga dia. Uranus dia cutting minion sampai ke depan base. Anjay. Ngeri. Gitu ya, kalau memang pakai XP lane itu kalau memang bisa cutting dan juga cepet roaming itu enak. Bisa ganggu gitu. Oke, warnya dimenangkan oleh siapa? Luar biasa sekali tadi pergerakan dari si Haya. Vince nggak ada, Leo Bompi nggak ada, tapi pertukarannya tidak adil karena Yevi bertukar dengan mid lane bertukar dengan roamer. Bener ya. Gila ini Nino, dia god lane-nya kuat banget. Dia di gank dua orang tapi nggak pernah dia kena pick off Masian. Tapi Udil juga roamingnya cepet, jadi enak. Udil atau sama si siapa itu, sama si Cho itu dia roamernya cepat ke golden karena Alter Ego lebih mementingkan golden daripada XP. Nah di situ Uranus itu ya pepet si clean biar dia nggak bisa ambil creepnya minion. Gila 4 nggak mati dong dia. Nggak mati karena memang durabilitas Uranus ya gitu ya. Tapi di sini mungkin Ninonya dapat turret sih. Atasnya juga hancur ya. Si Kick dapat mid sama atas. Gold masih dimenangkan oleh Kick. Apakah Kick bisa mendapatkan poin pada match kali ini? Si aman. Nah ini 4-1 ya, 4-1 lihat. 4-1 ya. Pergerakannya dia core, mage, offlane sama ini tank atau rumor. Lord pertama keluar. Siapakah yang bisa mendapatkan Lord pertama? Tapi kalau memang mau kontes si Alter Ego kayaknya masih kurang ya. Uranusnya udah keras tuh. Udah dapat minion sampai ke arah itu ya. Best. Gak akan bisa di-pick secara instan kalau Uranus. Bye. Lord. Dengan Cyclone City ada di area mid. Ntar untuk Hayabusanya pergi ke bagian atas mulai tertangkap basah dengan Yunai, tapi WM
Wah, Way of Dragon-nya bener. Sebenarnya si Lim Rupi bagus loh dia. Ambil si Yivi tapi source damage-nya masih kurang ya. Jadi nggak bisa mati dia. Gila gila gila. Balmon nggak mati. Si Chu juga nggak mati. Brody, Brody, Brody mati. Nggak mati dia. Paksakan lagi dia. Anjir, Esme maksa lagi 2 kali. Si Pai maksa buat kill ya. Tapi nggak dapat lagi dia. Ayo, kena misplay dia. Memang sebenarnya gimana ya, kalau memang maksa-maksakan gitu itu ambil resiko dia. Yang penting itu habis kena pick 1 orang itu mending daripada maksakan war lagi, mundur aja. Salah yang bisa mundur gitu. Mungkin romernya atau XP-nya berkorban buat TB lah istilahnya. Untuk MM sama magenya mending mundur aja. Oke, kita coba kita lihat dulu itemnya dari seorang Brody. Dia ambil BOD sama ini ya, Malefic Roar granat tentunya. Brody-nya mau main damage keras, jadi ambil langsung BOD ya sama Malefic Roar buat nanti itu ya, pick off Esme nya dia. Esme sama si Chu biar defense nya kena penetrasi, artinya physical defense nya berkurang dia. Kemudian si Rupture dia pakai langsung dominan es, bener, karena musuhnya Esme sama ini Chu. Kemudian ada Radiant Armor buat si Lilia karena damage berkelanjutan dari si Lilia. Kemudian si Hans dengan Balmon dia pakai War X, stack damage, dan juga Endless bukan Endless, apa namanya ya, lupa. Itu ya, item buat lifesteal spell farm, lupa namanya coy. Itu namanya apa ya, bentar. Ini kadang-kadang saya ini lupa nama-nama item, tapi kalau fungsinya tahu. Kan Endless, pokoknya itulah ya, lupa, sorry. Terus dia juga Hansnya juga ambil dominance, ternyata Hansnya juga ambil dominance berarti 3 dominance anjing. 3 dominance dari Hans, Rupture, dan juga Renvi. Gila. Terus Vince tentunya dia pakai buku, kemudian Esquin One mungkin akan mengarah ke itu ya, ke lupa lagi dong. Oke lah, nggak apa-apa lah. Lanjut ke Renvi, dia pakai dominan, kemudian Oracle dia pakai buku buat ulti dan juga cooldownnya, cooldown skillnya, karena penting buat si Renvi. Semakin cooldownnya cepat ya, penggunaan source skillnya semakin cepat. Tentunya Oracle buat dia efek regionnya. Kemudian dari si Pai dominan, kemudian ada juga buku atau enchantment talisman, dan juga Oracle ya, hampir sama ya sama si Renvi ya ternyata ya. Item Renvi sama si Pai hampir sama ternyata. Sepertinya sama-sama mau buat itu ya, immortal. Terus dari sini ada Malefic Roar, ada Endless. Dia nggak langsung pakai BOD ya, pakai Endless dengan true damage-nya dan juga Malefic Roar buat penetrasi. Si Murphy pakai dominan, sepertinya mau mengarah ke itu, ke Radiant Armor juga. Kemudian di Sally Boy ada War X. Ternyata Assassin masih pakai War X ya. Hanya masih pakai War X. Kemudian ada Malefic Roar juga. Kemudian dari Udil dia pakai buku, Ice Queen One sama cooldown. Hampir sama juga sama si Vince, tapi Vince dia sepatunya dia sepatu magi ya, bukan sepatu cooldown ya. Di match sebelumnya Udil pakai Yivi itu dia pakai sepatu cooldown ya. Tergantung kebutuhan sih sebenarnya ya. Tapi sepertinya lebih suka pakai cooldown ya, biar ulti dan source skillnya lebih cepat.
Oke, apakah Murphy mati? Offset mungkin dia kejauhan. Haya dari samping mau ambil siapa? Sepertinya mau ambil si Ruptur. Apa kena? Si Ruptur mati. Fix. Ternyata masih sempat ulti dia. Tapi Balmon masih bebas ya, ambil lordnya ya. Balmonnya ambil lordnya bebas. Painya juga tidak bisa ganggu. Apakah si Renvi bisa ambil si Udilnya, tapi mati sama si Pai. Oke, pertukarannya sangat luar biasa. Tapi dimenangkan sama si Geekfam karena ada lordnya ya. Dan juga itu ya, Seliboy juga kena pick off. Bagus. Untuk goldnya juga masih dimenangkan sama Geekfam, cuma 2000 ya. Goldnya terpaut 2000. Nah, ini karena apa ya, masih belum sih ya. Kalau probability kemenangannya sih masih belum ke arah Geekfam, karena nanti bisa misal ada blunder sedikit dari seorang Geekfam ini mudah sekali untuk alter ego bisa bantai ya, karena goldnya juga gak terlalu jauh Mas Yan, 2000. Apakah bisa mati? Oh, ternyata masih di backup sama si Renvi. Belum bisa. Dapat tower, satu tower di bawah. Apakah dua tower bisa? Oke, main aman. Teriku main aman, tapi dia juga tetap cicil dari Seliboy terpick off karena dia kena jaga sama Uranus sama si Balmon ya. Sebenarnya dia sulit sekali untuk kabur ya, karena itu misal si Uranus kan dia durability-nya besar, kalau damage cicil-cicilnya juga lumayan ya kan. Terus Balmon juga kalau udah bulat gitu damage-nya juga sakit gitu. Kalau di empat-empatnya dijaga dan gak jauh itu ya gampang gitu. Si Haya juga nggak bisa kabur, apalagi si Uranus juga ada skill ada skill maju, skill blink lah istilahnya, bukan blink, nggak tahu lah blink apa atau apa aja. Terus si Balmon juga ada skill blink, jadi bisa dikejar lah kalau memang Hayanya mau kabur ya kan. Lumayan masih bisa ditahan oleh alter ego untuk lordnya, dan tidak banyak tower juga yang hancur. Apakah masih bisa seorang alter ego mempertahankan kemenangannya di match pertama? Langsung aja kita lanjut lamaan. Oke, lanjut. Lord kedua bentar kejauhan coy. Oke, sini. Oke, lagi main santai, main aman, tapi Uranusnya masih kekeh buat jagain jungle-nya si Haya. Nah, gimana tugasnya si XP itu sebenarnya gitu ya. Kalau bisa ganggu kenapa enggak? Untuk rumor juga gitu sih, kalau bisa ganggu kenapa enggak? XP kalau pakai Uranus, pakai Isme itu dia bisa open map juga. Enak dia. Emang dilihat dari tadi ya, kalau war si Uranus ini langsung lock backline-nya dia. Jadi kayak si Clean, kemudian si Udil si dengan Lilianya itu dia nggak bisa bebas buat kasih damage gitu loh. Icu gila, dia maju ambil Balmon anjir. Locknya dari Cu itu luar biasa bangke. Tapi Balmonnya dapet seorang Nino,
tapi Balmonnya juga mati. Lordnya kena oleh alter ego dari ulti yang diberikan dari seorang Esmeralda. Ya, memang nggak ada shot retry ya, memang luar biasa sekali inisiasi dari si Cho buat ulti apa ya, ulti Balmonnya tadi loh. Gila, mati semuanya. Wipe out, gila. Hanya memang apa ya, terlalu dikit masakan ini. Kita coba balikin dikit ya, kita balikin dikit ya. Langsung menampakkan wujudnya. Berarti ada Ini ya, kita balikin lagi lah dikit. Ada Han dengan Cyclone Sweep yang dimiliki mencoba untuk memutar dan juga mengusir pergerakan. Untuk melakukan backup. Kayak ada pemaksaan dikit lah dari seorang Kick ya. Saya sini aja lah, nggak bisa dicepatkan, nggak bisa dibalikin aja. Nah ini karena Balmonnya kan udah dia nggak bisa apa ya, nggak bisa dapetin Lordnya gitu loh. Nah jelek gini ya. Dan ultinya si Yivi itu nggak kena cleannya, dia tuh masih bisa damage gitu loh. Nah damage terbesarnya mungkin dari Lilia sama si Clean sampai balnya mati. Dan di tengah itu ada apa Haya yang by one sama Uranusnya kalah. Kerennya itu bisa ya kill Uranus secara solo. Dan ini juga nggak bisa. Nih Yivi-nya kena sama Cho juga. Dan mungkin Patrick apa sih namanya si ini ya, si Brodinya juga maksa buat cium musuhnya. Cium siapa tadi? Cium Cho. Dan dia nggak bisa kabur. Akhirnya ya gimana lagi ya, udah nggak ada yang hidup ya, di end sama si alter ego. Luar biasa sih, one moment alter ego bisa menangkan. Dari tadi juga di match pertama kan seperti itu dia, seperti cuma satu momen yang tepat oleh alter ego bisa balikin keadaan dengan secepat itu. Padahal di awal-awal tadi sepertinya alter ego itu kena apa ya, kena tekanan terus lah istilahnya ya. Dan kill juga banyak didapetin oleh Kickfam. Ya tadi ya, kalau memang sedikit dipaksa gitu ya, kadang-kadang dapet, kadang-kadang malah hancur. Jadi mending lebih baik hati-hati lah istilahnya, jangan mudah kepaksa, jangan mudah ke trigger ya sama musuh. Emang udah nggak bisa kontes Lord, nggak ada retry dari tim, wah sulit dah itu. Mending kabur. Mending kabur, siapa tahu dapat kesempatan lagi ya kan. Wih, kopung aja. Kopung. Udah. Dia harus ikut bareng-bareng Kick. Waduh, tutup linia. Ada Udin ya sayang ya, iya. Hey, by the way, akhirnya pecah loh win rate-nya Lilia dari Udin. Oh iya, nyaris loh tadi. Berarti yang pecah bukan Leo Murphy, tapi dari Udil. Antara ini yang pecah cowoknya atau Lilianya nih? Ya, Lilianya dapat poin kemenangan juga, dan ya masih mempertahankan. Win rate sini apa namanya, si Leo mau cuma 100% pakai Cho kayaknya ya. Oke, langsung kita masuk ke item mungkin ya. Itemnya mana item? Ini item ya. Coba kita lihat dikit lah ya buat itemnya ya. Mana sih? Ini item. Masih tetap mungkin dari si Jelly Boy. Oh, dia pakai itu ya, pakai apa namanya? Bentar, saya lupa namanya coy. Pokoknya itu item itu ini yang item yang ketiga, yang keempat ini ya. Setelah dia ambil apa namanya, ambil Malefic Jacket. Bentar. Setelah dia ambil Malefic Lure itu dia ambil, pokoknya itu buat mengurangi efek regen dari musuh. Nah itu ya, itu untuk counter si Renvi sama apa si Balmon lah ya, Balmon sama si Ruby. Dia itu biar musuhnya itu tidak regen cepat, kemudian spell frame-nya juga berkurang seperti itu.
Kemudian si Nino, wih, Nino pakai ini agak saya buat konten malam ini, nama item-item ini agak mau lupa anjing. Nino pakai syarat pantem, dia ambil kritikalnya doang 25%. Oke, attack speednya 20% dia ambil, berarti ambil kritikalnya ya dia pakai syarat pantem ya. Kalau berserker kan nggak heran ya, karena memang Nino pakai clean kan dia ambil kritikalnya yang besar ya. Oh siap. Nah, ini ada yang baru, nggak tahu sih baru atau enggak ya, karena bukan user MM juga saya. Tapi bagus juga sih Nino, dia pakai Scarlet Phantom, tapi kok nggak pakai itu ya, kok nggak mending pakai POD aja dia. Oke, bisa dia ambil kritikalnya dong, berarti ya itu tadi lebih ke support damage lah, bukan pakai core. Terus dia mungkin mau ambil itu ya, mau ambil apa namanya, Thunderbolt buat nambahin true damage-nya. Siap. Terus itemnya si Halberd, iya si Halberd ya. Si Halberd memberikan damage, mengurangi shield dan HP regen. Nah itu ya, dari shieldnya si Renvi sama si Rapture, mungkin sama si Hans lah. Dia kan untuk spell farm, kemudian life steal, terus itu namanya regennya juga kan besar, jadi mungkin si Sally Boy pakai itu ya, pakai si Halberd ya, karena dia kan kalau damage kan ulti kan dia bisa kena semua gitu. Jadi untuk mengurangi apa regennya itu dia lebih mementingkan pakai si Halberd sih. Betul. Ini padahal si Hans juga sudah full item ya, Jelly Boy masih belum full item, tapi masih bisa memenangkan pertandingan pada kali ini. Oke, itu saja mungkin dari saya ya, saling sharing ilmu. Bukan ilmu ya, saling sharing apa ya, saling sharing bacotan aja ya. Bukan sih, kalau sharing ilmu nggak ada ilmunya. Tapi ya kita analisis bareng ya kan, siapa tahu kita saling bisa saling bagi ilmu. Kalau ada analisis saya yang kurang tepat atau bacotan saya yang kurang berkenan di hati kalian, silahkan komen di bawah, nanti biar saya perbaiki ya. Karena gimana lagi, agak lupa gitu ya. Tadi agak ada Genius One yang mau dipakai Vince ya, lupa gitu loh anjay, biasa. YouTuber pemula. Oke, dari saya terima kasih dan sampai jumpa, kita lanjut di match selanjutnya.